Ngapain sih kalian itu? Aku nggak pakai jilbab. Loh, gini yo. Nah ini masuk pekarangan ya guys, masuk pekarangan. Ini masuk pekarangan kapan? Nggak ada. Kamu izinkan? Nggak ada. Aku nggak izinkan. Kamu masuk Kamu pekarangan. sedang berduaan dengan Agil. Mana buktinya? Cium kaki Mbak. Cium kaki Mbak. Ya Allah Pak. Makasih Pak. Ini suruh. Ketentuan di dalam rapat keluhan-keluhan itu termasuk seorang pendidik tidak pantas untuk menunjukkan minum-minuman keras di tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Ini kembali ke masalah kasus suara ya, dimana ternyata ada sebuah fakta baru terkuak. Ada video dimana Yai Mim ternyata memergoki Sahara ketika sedang berduaan dengan Agil dan kemudian menggerebeknya. Dan kenapa sih Pak Yai Mim tahu? Ya karena Pak Yai Mim tahu dari CCTV-nya. Oleh karena itu dia menyambangi rumah dari Sahara. Tetapi anehnya ketika memang Sahara menemukan Yai Mim mendatangi, kan logisnya itu keluar ya sebagai bukti bahwa dia tidak melakukan apapun. Anehnya ini justru bertahan dan kemudian menyebarkan, entah dari Yai Mim atau si Sahara yang menyebarkan. Dan seperti videonya, yuk kita play. Ngapain sih kalian itu? Ini bisa dibuka. Dia ya yang kunci, jadi saya nggak berani buka dulu. Saya mau kerja Pak. Tangkepin Nas. Gimana ini? Dari kemarin ini menghasut teman-temanku. Itu beli kenapa? Hari motor gua itu begini. Berarti Bapak, ini saya lepas buka nggih, gemboknya nggih. Saya lepas nggih. Itu gembok situ. Nggih, nyun sewu nggih. Saya yang melepas nggih. Permisi. Ini gemboknya Sinten. Mboknya di sini, garasi. Garasi. Iya. Ini nopo niki? Udah, Makasih. Di kaki saji itu ada ring tinju. Itu kalau laki-laki itu naik ring sana. Loh, serius itu. Loh, ada wasitnya itu loh. Kayak sampean nantang gelut aku tinju apa tarung bebas neng ring ngono. Ojo neng ngene iki, lek neng ngene iki gak apik gak ono wasite. Paling setengah apa? Satu ronde mati gue karo aku. Tapi ono ringe, ono wasite, oke? Mani apa ora? Mani ora? Kowe nantang aku jak bunuh-bunuhan, tapi mau aku lek neng kalau di bebas nggak mau. Ngomong apa? Loh, kok ngomong apa? Loh, kamu yang mengatakan, ayo kita silakan ya laki-laki. Ayo videonen. Ayo laki-laki di atas ring. Kiai men le. Ya tergantung. Nggak pernah. Kecuali sama Agil, ini sisa dari Agil. Aku minuman yang mahal, yang harga 20 juta. apa namanya ini? Namanya apa tuh? Yang dari Jerman. Lem, iya. Kita nggak tahu yang beli kan. Yang beli kan biasanya teman dari Jakarta, yang dari Minuman-minuman 20 juta itu. dibelinya dia. Kok minum yang murah-murah? Siapa yang minum murah? Ini. Ini nggak pernah saya minum. Biasanya minum Ini sih minum Agil. Murahan gini, itu habiskan tuh deh. Lo lihat baca lesu. Lesu sekali. Loh, kok pura-pura tidur? Tadi kamu kan tadi duduk di sini. Dia nunggu saya duduk. Oh, gitu. Lari 15 menit kemudian tak panggil, Anda habis gini ya. Ya toh? Ya enggak? Begini kan? Ampun. Aku dong. Saya nggak
tahu. Saya nggak lihat, tapi laki-laki bisa merasakan. Kamu habis gini sama orang kan? Sama orang kan lo, wajahnya kayak gitu. Akil, ya toh, orang apa? Kau katakan istriku sebagai lon. Akibatnya tahu kamu. Kau katakan istriku pemain bok. Tahu akibatnya. Walaupun aku kau katakan apa? Kakek Sugiono nggak apa-apa, aku nggak ngerti. Namaku sekarang tambah satu, Kakek Sugiono. Yang memberi Akil. Ini Pak Giono ini. Lah rumasan Sugiono apa elek? Sugiono, ya toh? Sugiono. Lho, tak amini wae. Sugiono, ono sugih. Sembarang kali ono. Kil. Rungono ya kupingmu, dengarkan telingamu. Kau telah melecehkan istriku. Pak Sofyan, kau telah memegang payudara istri. Ini, ada videonya. Ini perhitungan, ya toh. Mohon maaf ya, kau boleh ambil mobilku, Lexusku itu. Ini dulinan loh, ini kiasan. Goblok soalnya gue ini. Kau boleh bakar rumahku, ini kiasan loh, bakar tak penjara gue. Tapi kau sentuh istriku. Ih, tahu? Oke. Ya, siap yang lain. Tertuang di dalam rapat keluhan-keluhan itu termasuk seorang pendidik tidak pantas untuk menunjukkan minuman keras di tempat umum, juga menunjukkan auratnya. Nah, maka siswa warga pun memberikan aspirasi, sehingga di situ terjadilah penolakan warga untuk menerima yang bersangkutan pindah ke lingkungan kami. Jadi tujuan kami di sini hanya melindungi warga yang selama ini kondusif, tapi dengan kehadiran yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan September ini kok terjadi kegaduhan. Itu yang tidak diinginkan warga. Warga inginnya lingkungan tetap kondusif, tetap rukun, dan itu memang selama ini sudah terjadi di lingkungan kami. Cium kaki Mbak. Udah. Cium kaki Mbak. Ya Allah Pak. Makasih Pak. Udah. Maaf Pak Yo. Ini surtu Pak namanya. Nggih. Ayo. Udah. Lagi. Ini masuk Bang. Sudah Pak. Sudah ya. Iya. Namanya. Ferry minta maaf ya. Tak gelem Ferry. Ya wis. Ini surtu, ini pukat. Mana surtu pukatnya ini Pak? Oke. Selesai ya. Setelah kita melihat video-video tadi ya, kita dapat menyimpulkan teman-teman ya, bahwa dari pihak Sarah yang memang ya mempunyai loyalis atau pendukung ya, karena siapapun beberapa jahat atau buruknya pasti mempunyai teman ya. Ya akhirnya mereka pun membela Sarah ya dengan berbagai cara. Itulah trik atau bahkan cara dari pihak Sarah ya, yang memframing dan kemudian menyudutkan Pak Yaimim dan menghindar ketika tuduhan itu datang. Dan meskipun dari Pak Yaimim juga melakukan pembelaan yang dianggap oleh netizen itu berlebihan, bahwa Pak Yaimim juga problematik, itu kan katanya. Tapi ya namanya juga membela diri ya. Dia pun akhirnya mengeluarkan segala sesuatunya ya yang apa adanya ya, meskipun cara penyampaian dari Pak Yaimim itu seolah-olah berlebihan. Karena menurut saya sih si Pak Yaimim ya, beliau itu orangnya itu aktif gitu ya, ibarat anak kecil itu aktif lagi lucu-lucunya gitu loh. Tapi ya itu memang dari Pak Yaimim itu enggak dilebih-lebihkan gitu teman ya, itu apa adanya menurut saya. Ini kan pandangan sisi dari penglihatan saya ya, bahwa Pak Yaimim itu menyampaikan apa yang ia lihat. Karena dari awal Pak Yaimim itu tidak menyerang, justru dia diserang. Kan kita masih ingat bahwa
yang memviralkan pertama kali adalah Sahara, dan kemudian dia memframing bahwa Pak Yaimim adalah tetangga yang sangat usil. Dan kemudian tapi isi dari video tersebut malah justru menyudutkan balik, karena dari perkataan atau sikap Sahari itu sangat kasar ya, dan bahkan dianggap mempersekusi. Memang seperti itu pada kenyataannya, dengan mengerahkan teman-temannya yang loyal, Pak RT, Pak RW gitu ya. Kemudian bahkan Pak Yono ya, anaknya Pak Yono juga ikut melakukan hal tindakan negatif berupa pemukulan gitu. Dan saja siapa sih yang gak tahan gitu loh. Akhirnya si Pak Yaimim pun ya udah ya, dia itu sebenarnya sih dia itu pertama kan mengeluarkan petunjuk-petunjuk ya, clue ya, bukan langsung kan, bukan langsung dalam arti melakukan yang benar-benar dibeberkan gitu loh. Tapi makin kesini kan fakta terkuak ya, terlebih ketika ini menjadi sebuah kasus yang akhirnya temanya itu berganti-ganti, dari tema masalah parkir yang remeh-temeh akhirnya masalah nah itu pelecehan katanya yang dilakukan Pak Yaimim. Bahkan ada fitnah keji untuk Pak Yaimim ya, bahwa Pak Yaimim itu melecehkan istri-istri ya, bukan satu orang aja, istri-istri dari RT RW. Ini kan sebuah fitnah yang sangat ya luar biasa ya. Bahkan istrinya Pak Yaimim itu kan dituduh pemain pok-pok, dan kemudian Pak Yaimim itu juga kayak yang juga CABUL gitu kan. Itu kan sangat aneh ya, bahwa yang ditunjukkan pun buktinya itu video pribadi Pak Yaimim, yang diduga itu adalah video pribadi yang disebarkan ketika HP Pak Yaimim itu di servis, katanya di servis ya, atau ketinggalan, tapi Pak Yaimim bilang di servis, kan seperti itu ya. Semoga saja kasus ini cepat selesai dan kemudian mereka menemukan titik tengah ya. Kalau dipidanakan dan sebagainya ya mungkin saja bisa, tetapi ini sebenarnya sih masalah rumah tangga ya, RT RW sebenarnya tapi tidak bisa ya, tapi ya akhirnya tidak bisa sih ya. Ya udah, gimana lagi. Kita tunggu step selanjutnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.